sahabat Bonsai Mania, sekarang saya ditemani Master The Carver, seorang trainer, penghobi, pebisnis bonsai dari Garut nih. Kita sekarang berada di Jembatan Kuning Kamojang ya. Jembatan Kuning Kamojang. Kita mau menuju ke Pak Haji Ucak Cikajang ya. Pak Haji Ucak itu salah satu sesepuh ya, sesepuh atau senior pembonsai Garut. Kira-kira dari sini, dari Jembatan Kuning ini ke Pak Haji itu kira-kira membutuhkan waktu berapa jam lagi? 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Kira-kira 1 jam lagi kita nyampe. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Nggak ada apa-apa. Ya kita lanjut. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bonsai Mania. Sekarang saya udah nyampe di tempatnya Pak Haji Ucak. Nah, Pak Haji Ucak ini, ini Pak Haji Ucak ini. Pak Haji, nama asli Pak Haji Ucak atau siapa nama aslinya? Nama panggilan asli Dedin. Oh, Dedin. Ya. Tapi terkenalnya Pak Haji Ucak ya. Ya. Di ini tuh di Cikajang, tepatnya Ciharus, Desa Ciharus. Girijaya. Suasana di sini kayak di Jepang gitu ya. berkabut nih suasana di sini. Ini di ketinggian, mungkin kalau di Bandung kayak di Ciwidey atau di Lembang atau di Pangalengan. Mungkin wilayahnya di sini Pak Haji cocoknya pertanian ya, sayuran. Sayurannya. Tapi di sini Pak Haji berbudidaya juga. Ini kebanyakan saya lihat sinensis, lohansung. Mungkin cocok di daerah dingin ya Pak Haji ya? Ya. Habitatnya. Ini Pak Haji ini juga salah satu sesepuh bonsai di Kabupaten Garut. Ini kan ke Bandung kabupaten ya masuknya? Garut. Garut ini kabupaten, Ya, bukan? Kabupaten Garut, salah satu sesepuh senior penghobi bonsai, pebisnis bonsai, sekaligus petani sayuran yang ya boleh dikatakan sukses lah. Bu Haji, ini sejak kapan berbudidaya bonsai gitu? Ini kan budidaya kan Pak Haji, masuknya kan udah Ya. ya hobi sekaligus budidaya juga. Kalau mengingat usia mungkin sudah lama sih. Cuman kalau ya gitulah, belajar terus. Ini awalnya kan gini. Jadi awalnya kita tuh punya bisnis ini di pertanian paprika. Nah, terus lahan-lahan yang kosong ini, nah sambil kita nunggu pegawai apa, ya kita memanfaatkan waktu untuk menanam pohon-pohon bonsai ini. Ya lama kelamaan akhirnya jadi lahan juga, lahan
bisnis juga. Jadi selain sayuran, di bonsai juga ada peluang bisnisnya gitu ya, Ya. Pak Haji ya? Yang konsumen yang beli biasanya datang langsung ke sini atau online atau Kebanyakan ini? Datang langsung. Biasanya gini Pak Haji, kalau misalkan nih saya mau beli sinensis nih yang di ground kayak gini, ini membutuhkan waktu proses berapa lama kalau misalkan biar aman sampai hidup ke, misalkan saya bawa ke Bandung misalkan. Ya. Prosesnya membutuhkan atau pakai sehari sekali sekarang didongkel, atau ada proses berapa hari atau seminggu, 2 minggu atau bulan? Gimana kondisi tanaman? Oh. Kalau misalkan perakaran itu siap untuk diangkat, ya bisa sehari juga sekalian. Tapi kalau misalkan banyak akar yang gede, yang banyak potongan akar-akar gede itu, ya mesti dikarantina dulu sebulan 2 bulan lah, keluar akar baru, nah baru diangkat. Bisa diangkat. Ya. Tapi yang penting itu kalau ngangkat itu tanah ada yang ke bawah ya, tanahnya Ya, harus ke bawah. harus ke bawah. Oh. Tapi kan biasanya ini kan lahannya bekas lahan pertanian sayuran mungkin ya. Ya. Biasanya kan gembur gitu, gembur. Kalau misalkan kalau kita ngebawa si tanah, biasanya tanah yang udah keras. Oh, ada tekniknya. Ada tekniknya? Ya. Untuk mengeraskan tanah. Ya. Oh. Kan pertama kita pakai jaring dulu. Oh, Pakai dijaring. Ya, biar tanahnya itu nggak buyar gitu. Ya, ya. Nah, setelah itu baru bungkus karung. Oh. Ya. Nah, ini Pak Haji nanam itu dari cangkokan atau Cangkokan. dari cangkokan? Ya. Jadi cangkokan dipotong kayak gini, dulu. Nah, kayak seperti gini. ini nih. Oh. Seperti ini nih. Jadi kita diarahkan dulu, setelah diarahkan baru dicangkok. Oh. Jadi ya. Tapi kadang-kadang gini ya, Pak Haji, kalau cemara, kalau dicangkok juga kesannya itu hidup padahal mati. Kadang-kadang gitu. Iya. Prosesnya itu lama, misalkan dari hijau ke kuning itu kadang-kadang kesan hidup padahal mati. Iya. Kadang-kadang gitu. Tapi itu kan ngebedainnya kalau ngebedainnya. Yang udah tahu mah kelihatan. Sehari 2 hari juga, oh ini bakalan mati, ini bakalan hidup. Oh, Pasti ketahuan. tahu ya. Nah, soalnya saya di komunitas itu di Soreang nyangkok, udah kelihatan ada akar atau Iya, iya. dipotong. Untuk durasi waktu sehari 2 hari kan kelihatan hijau. Tapi lama-lama nguning jadi mati gitu kan. Kan Ya biasanya seminggu lah. Seminggu? Ininya mulai keluar tanda-tanda bakal hidup atau matinya itu seminggu. tambah di sini mah kan cuacanya sejuk gitu ya. Iya. Mungkin untuk jenis cemara wah cocok sekali di sini mendukung. Kayak lohansung juga mungkin kan. Kalau ini sinensis jenisnya Pak Haji satu jenis atau ada lagi yang lain? Atau Yang setahu saya sinensis itu satu jenis. Ada lah, mungkin ada yang jenis-jenis lain, tapi saya nggak mengenal lah. Yang oh ya. Tapi emang kalau di bonsai itu kalau saya lihat peminat gitu ya, peminatnya kelihatan kebanyakan di kelas sinensis. Iya. Kalaupun ada itu apa sargenti, kinoki gitu kan jenis-jenis kayak gitu. Ya kalau sinensis itu kan nggak tahu kita nih domisilinya mungkin di habitat sinensis. Nah ya. Jadi nggak ada yang lebih asik kayaknya memproses sinensis daripada pohon-pohon yang lain. Oh. Ya mungkin ya untuk daerah lain yang habitat. Tapi emang kalau jenis cemara kayak gini boleh dikatakan mungkin pertumbuhannya lebih lambat daripada kayak pikus gitu ya. Jadi kesabarannya harus benar-benar. Kalau pikus kan ditanam bisa cepet itu pembentukannya. Ya. Gini Pak Haji, kalau saya lihat di sini di kebun ini kan selain sinensis aja ada ulmus. Ya. Kalau ulmus kalau di sini cocok juga. Cocok. Oh, lohansung tuh ya, lohansung. Ya. Tapi kalau lohansung yang saya kenal pertumbuhannya lambat gitu ya. Kalau misalkan, tapi kalau di sini kelihatannya Normal. oh normal gitu, cepat itunya apa pucuk barunya kelihatannya mungkin cocok didingin juga mungkin. Ya. Sebetulnya habitat itu cukup menentukan. Tapi pada intinya
pohon itu tergantung perawatan Ya, ya. yang optimal gitu. Terus di sini mungkin Gin ada sedikit pemandangan yang berbeda. Ya, seperti pakai Oh iya, alas iya, iya. plastik Ya. kayak gini. Gitu Kayak kan. lahan Ya. pertanian, sayuran gitu kan? Ya, ini kan ada maksudnya nih. Jadi selain daripada untuk menahan gulma, Oh iya. itu terus ya kelihatan bersih juga ya. Apalagi sinensis nih. Sinensis itu kalau daunnya itu kena tanah Oh. itu busuk. Ya, ya, ya. Sinensis karakternya kan kalau misalkan udah bakal tunasnya mati udah nggak tumbuh lagi. Gitu. Terus fermentasi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah juga lebih terolah. Kalau kayak pakai terpal kayak gini, biasanya saya lihat tuh di sayuran. Ya. Kalau saya kalau lihat sayuran kan plastik mulsa tuh. Yang saya lihat kalau ngeground itu jarang. Misalkan ngeground di bahan-bahan bonsai jarang pakai kayak gini. Ya. Ya soalnya kan biayanya lumayan kan. Ini kalau ngarpetin ini sampai luasnya kayak gini. Sebetulnya gini, Pak Gin. Itu salah persepsi juga nih. Orang untuk tanam kol aja yang harganya mungkin hanya ribuan per kilonya, Ya, ya. berani pakai plastik. Kok bonsai yang katanya Oh ya. puluhan juta nggak berani. Cuman durasi panennya lebih lama, Bos. Itu. Kalau engkol kan biasanya 3 Tapi bulan. kan dihitung-hitung kalkulasikan terhitung Ya. murah juga sih buat. Oh iya. Sekali modal awal ya. Ya. Ini kalau plastik ini nyampe berapa tahun? Hitungan tahun Kan nyampe. kita pakai plastik UP nih. Plastik Oh. UP. Jadi kalau plastik biasa mungkin hitungannya bulan. Kalau ini ya bisa kuat sampai 5-10 tahun bisa bertahan. Ini aja nih dari awal sampai pohon sebesar itu belum ganti kan? Oh, kelihatan plastiknya juga masih Iya. utuh, belum rusak. Iya. Ini gak tahu hujan, gak tahu kabut nih. Soalnya disebut hujan, gak gede-gede itu ininya. Mungkin kabut mungkin di sini. Enak nih untuk apa? Untuk pakai Ini kayak Pak Ade nih untuk ini nih, untuk bulan madu nih cocok nih. Jadi ini tim marketnya ini Oh, ada ini. ini kan kalau kemarin juga waktu bilang sama Bos Wana, marketingnya tetap pakainya dia. Iya. Soalnya emang kalau punya marketing enaknya kita gak ribet adu tawar. Iya. Kadang-kadang malasnya di sana. Ada lagi yang ngimbok misalkan. Yang paling penting bagi-bagi rezeki lah. Oh iya. Udah. Kebanyakan nih kalau peminat ke Pak Haji ke sini kalau lihat kebun cenderung ke Semara atau jenis yang lain. Mungkin kalau saya ini udah terlanjur diponis petani sinensis. Oh. Jadi yang datang ke sini pada Pasti, umumnya banyak karena yang butuh sinensis. Nah ini kalau yang panjang kayak gini, ini pasti dicangkok lagi Pak Haji nih nantinya, atau enggak? Biarin Oh, iya dicangkok. dicangkok, dibudidayahin lagi gitu. Jadi ada dua pilihan, ada pohon yang memang biasanya saya itu kalau misalkan seperti ini nih, ini mau dibuang sampai sini misalkan. Jadi sebelum dibuang itu ini diarahin dulu, dicangkok. Jadi udah ada gerakan. Ya, gitu. Ya, kalau dicangkok juga bisa aja kalau pakai polybag langsung dijual ya, nggak di ground lagi. Ada juga. Ya. Kan untuk ukuran segede gini juga kan udah Iya. enak kan dibentuk. Lumayan lah buat nambah-nambah beli kawat. Soalnya Pak Haji mah kalau dari sinensis mungkin uang dingin ya. Soalnya kan andalan kan dari sayuran. Ya. Sebenarnya pokoknya. Kalau Ini mah hobi tapi menghasilkan mungkin ya. Ya bukan mungkin, emang pasti. ya yang namanya manajemen mah tetap subsidi silang lah. Kan kalau di sayuran
kecenderungan rugi kayak gitu selalu ada ya? Kalau kecenderungannya atau enggak, Pak Haji mah udah tahu. Sebetulnya saya di sayuran itu mengalami kerugian itu hanya saat ini aja. Oh, Covid. Oh, Covid. Ya. Sebelumnya belum pernah. Ya kalau masalah Covid mah dari segala aspek bidang, semua juga kena. Kena dampak. Kan kalau dari sinensis kayak gini kan modal awal nanam, ya udah mungkin nanti nunggu gede mungkin Gini, Pak It. Jadi ini sekedar berbagi aja ya buat rekan semua. Jadi kalau seperti yang saya alami seperti ini bisa dikatakan bisa berawal tanpa modal. Oh iya. Ya. Pak Haji, ini kalau sinensis, Ya. perawatannya menurut Pak Haji enteng atau susah? Gampang-gampang susah atau gimana? Perawatan Pak Haji itu, apakah ada penyemprotan hama atau gimana? Kalau masalah perawatan sebetulnya umum lah sama pohon-pohon lain. Cuman kalau sinensis itu malah ada lebihnya, lebih enteng. Oh, lebih enteng. Ya. Soalnya gini, saya kalau punya sinensis, nggak tahu karena saya disimpannya kan di dak. Ya. Jadi kalau paling males itu kalau warnanya udah jadi kuning. Biasanya kan kalau untuk menyehatkan dari kuning ke hijau kan lama sinensis. Tapi kalau di sini mah hijau-hijau semua, mungkin karena faktor cuaca gitu. Mungkin Mungkin itu dingin, salah satu pendukungnya. Tapi kalau untuk sinensis yang saya lihat di tempat habitat aslinya aja di Taiwan, tetap masa-masa kuning itu ada muncul. Oh gitu. Ya. Jadi Tapi ada itu masa kan dorman. bukan mati ya. Bukan, dorman, dorman ada istirahat. Tapi lama-lamaan nanti ganti musim hijau kembali. Oh. Kalau ini Pak Haji nih, kalau ngeground nih ya, ngeground. Ini ngandelin media tanah aja kan. Kalau ke pot tuh kadang-kadang unsur pasir malang kayak gitu kan selalu ada. Kalau Pak Haji pakai pasir malang nggak ini kalau ngeground? Enggak. Tanah kayak gini aja. Oh. Tapi kalau udah naik pot perlu pasir malang. Perlu, ya. Oh. Ini kalau Pak Haji ini nanam nih, ini udah berapa kali ganti atau udah dari awal sampai sekarang nggak ganti-ganti, atau misalkan diputar, misalkan ini ada yang laku ini udah dibongkar ya Pak Haji. Nah. Biasanya prosesnya berapa tahun Pak Haji rata-rata kalau nyampe sini? Di sini paling 3 sampai 5 tahun lah. 3-5 tahun. Iya. Lumayannya Jadi nggak terasa kalau sudah begini kan. Kalau misalkan yang ini dipanen, ini ditanam. Iya. Nah itu kan. Kalau hanya nunggu yang ini yang ditanam, wah kapan kita jual? Tapi kan yang ditunggu sekarang mungkin yang begini. Oh, ya. Jadi enggak. Jadi saking banyaknya jadi nggak terasa gitu. Terasa, ya. Harus banyak. Ya. Ya harus banyak. Biasanya kalau ke Pak Haji itu kebanyakan pedagang yang kesini atau kolektor yang beli ke Pak Haji nih. Kan banyak. Kadang-kadang beda mungkin. Sampai saat ini baru kolektor. Ya. Soalnya kalau ke pedagang kadang-kadang kan Pak Haji ini buat jualan lagi harganya bedain, kadang-kadang kayak gitu mungkin ya. Kalau ke kolektor ya asal dianya ngikutin harga ya mungkin. Terus rata-rata lagi penggemar sinensis itu rakus. Oh. Jadi nggak cukup 1-2. Oh iya. Oh bukan. Ininya banyak sekali. Bukan sinensis aja. Jadi kalau bonsai mah kalau udah keracunan ya udah nggak cukup satu. Baraya Bonsai, Bonsai Mania. Barusan saya udah berbincang-bincang dengan salah satu sesepuh bonsai di Garut, Pak Haji Ucak. Nah ini juga salah satu senior saya nih, boleh dikatakan sesepuh. The Carper ini kalau di Facebook ini The Carper. Tempatnya ini di apa Pak Haji? Cikajang. Tepatnya Kampung Ciarus, Desa Girijaya, Kecamatan Cikajang, Garut. Ya, makasih Pak Haji atas makasih banyak bincang-bincangnya.
kapan-kapan kita bisa kesini lagi. Di sini enak nih untuk honeymoon, di sini cocok nih. Yuk, sembara ya bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.